Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya yang sangat sederhana ini. Perkenalkan, nama saya Munti Persoalan. Di sini saya akan menjelaskan progres pembelajaran saya pada mata kuliah pemrograman web atau web programming, di mana di sini saya sampai pada bagaimana membuat website dengan box model, float, dan juga position. Untuk membuat website menggunakan box model, float, dan juga position. Di sini saya sudah membuat sebuah website percobaan. Saya membuat dua buah halaman yang dengan indeks HTML dan juga dengan CSS. Pada indeks HTML, ya, di sini saya membuat judulnya, titelnya latihan membuat website, yang saya sambungkan dengan CSS-nya. Saya membuat sebuah link yang nyambung langsung ke CSS. Di body, saya membuat sebuah div dengan kelas container. Di bawahnya saya membuat div lagi dengan kelas header. Di bawahnya lagi saya membuat H1 dengan kelas judul. Nah, di bawah judul saya membuat sebuah list yang saya masukkan link di sana. Setelah link, saya membuat sebuah kelas dengan div dengan kelas hero. Di sini nanti saya akan memasukkan sebuah gambar. Setelah itu saya membuat div lagi dengan konten. Di situ saya masukkan H2 dengan tulisan Asus ROG. Di bawahnya saya membuat paragraf untuk menuliskan metadata dengan kelas penulis, ditulis oleh Munti Persoalan pada 1 Januari 2021. Selanjutnya saya membuat beberapa paragraf. Untuk di CSS-nya, di sini saya memasukkan sebuah sintak yang saya ambil dari website untuk CSS reset. Untuk paragraf, kita lanjut di CSS. Untuk di stylenya, saya membuat untuk body, fontnya saya membuat 16 pixel dengan jaraknya 28 pixel, Arial dengan tulis Arial atau sans serif. Jadi saya membuat dua pilihan. Untuk background colornya saya kasih abu-abu. Untuk color tulisannya, font colornya saya kasih black. Background image-nya ini saya masukkan untuk background di luar konten tadi, untuk background di websitenya. Untuk kontainernya, kelas kontainer saya membuat white-nya 800 pixel, marginnya auto, background colornya white. Di kelas header saya kasih padding 20 pixel. Di kelas judul saya kasih font size-nya 40 pixel, untuk font back-nya bold. Kita kembali ke HTML sebentar. Untuk di setelah paragraf, untuk bagian bawah saya membuat sebuah div lagi dengan kelas footer. Saya membuat kelas copy dengan tulisan copyright 2020 Munti Persoalan. Saya tutup dengan tag body, tag HTML. Lanjut ke header. Untuk list yang saya buat tadi, saya membuat displaynya inline block, jadi dia bisa berjejer ke samping. Untuk margin topnya saya kasih 20 pixel, untuk margin tagnya saya kasih 10 pixel. Untuk di linknya saya kasih tag decoration none, jadi tidak ada garis bawah. Untuk colornya saya kasih salmon. Untuk header saya membuat sebuah hover, jadi ketika mouse mengklik link tersebut dia akan berubah warna. Untuk background colornya like sky blue, untuk colornya white. Nah, ini untuk hero saya memasukkan sebuah gambar di sana yang sudah saya simpan di sebuah folder. Saya kasih height-nya atau ketinggiannya 270 pixel.
Untuk background size-nya cover, background position-nya 0, minus 100 pixel, jadi dia naik ke atas. Untuk border top dan border bottom-nya saya kasih solid, salmon, dan light sky blue yang bawah. Untuk di konten saya kasih padding 20 pixel. Untuk konten H2 font size-nya 28 pixel, jadi lebih kecil dari H1. Untuk font weight-nya bold. Untuk di metadata kelas penulis, font size-nya saya kasih kecil aja 10 pixel. Untuk margin top-nya minus 5 pixel, jadi agak merapat dengan H2 tadi. Untuk di linknya saya kasih warna untuk color salmon, text decoration-nya non, margin top-nya minus 10 pixel. Saya juga membuat sebuah hover. Untuk background color-nya sky blue, color-nya white. Untuk di paragraph, untuk konten paragraph, saya margin top-nya 12 pixel, font size-nya 14 pixel. Text align-nya just type, jadi rata kanan rata kiri. Untuk di footer, saya kasih background color-nya crash 333. Untuk padding-nya 8 pixel. Untuk di kelas copy, saya kasih color ya atau abu-abu. Tag align-nya center, font size-nya 12 pixel. Untuk hasilnya, bisa kita lihat ini untuk H1, ini linknya tadi, listnya tadi. Border, ini hero image-nya ya. Saya masukkan. Untuk border bottom, untuk H2, metadata atau paragraf tadi. Nanti parsialan pada 1 Januari 2021. Ini untuk paragraf-paragrafnya. Ini untuk background di websitenya. Untuk footer copyright 2020 nanti parsialan. Ini untuk box model. Selanjutnya saya menambahkan dari website yang sederhana yang sudah saya buat tadi, saya tambahkan untuk float dan juga position. Untuk di halaman HTML, di sini saya membuat sebuah div. Untuk di tag body, saya membuat sebuah div dengan kelas toolbar, top bar, dengan tulisan selamat datang di website percobaan. Saya juga membuat sebuah link di sana yang saya beri kelas Twitter dan saya beri targetnya blank. Jadi ketika diklik linknya, dia akan membuka di tab baru. Untuk di CSS-nya masih sama. Untuk di HTML di sini saya membuat 2 kolom. Jadi saya membagi untuk di bagian kontennya saya membuat 2 div, main dan sidebar. Nah, di sini saya masukkan setelah di hero image, di hero tadi. Div dengan kelas main. Untuk isinya masih sama. Tadi HTML, CSS, lanjut di CSS-nya. Untuk di toolbar-nya, posisinya saya kasih fix. Jadi ketika di scroll dia akan tetap tidak berubah. Topnya kasih 0, left-nya 0, right-nya 0, height-nya saya kasih 30 pixel. Untuk background color-nya light sky blue, border bottom-nya saya kasih 3 pixel saja. Solid, salmon. Nah, di sini saya kasih set index. Jadi agar konten ini menjadi konten yang utama. Jadi yang paling terdepan. Tagline-nya saya kasih center. Untuk kontainernya di sini saya ubah untuk ukurannya jadi width-nya 960 pixel karena saya akan membuat 2 kolom. Untuk marginnya tetap 80 pixel. Background color-nya white. Saya kasih positionnya relatif. Untuk di link-nya, untuk di Twitter, width-nya saya kasih 200 pixel, height-nya 200 pixel, background image-nya saya tambahkan sebuah gambar yang sudah saya simpan di folder. Background repeat, sini saya kasih no repeat, di cukup satu gambar saja. Displaynya in block, inline block, text indennya minus 999 pixel. Jadi untuk teks yang linknya tadi tidak kelihatan dan keluar dari halaman website.
Untuk topnya saya kasih minus 23 pixel, rec-nya 27 pixel. Untuk di header, judul, dan lain-lain masih sama. Oh, yang di sini untuk yang di halaman HTML, untuk di kelas sidebar-nya, atau di kolom keduanya, saya kasih kelas sidebar. Saya membuat H3 tentang penulis. Saya juga memasukkan sebuah gambar. Nanti saya atur untuk gambarnya. Untuk footernya masih sama, YouTube dengan body HTML. Untuk hero 300. Untuk hero nya height-nya saya tambahin karena tadi untuk mengatur keindahannya, jadi height-nya saya tambahin jadi 300 pixel. Yang lain masih sama. Main di sini untuk di kelas main, weight-nya saya tambahin jadi 700 pixel. Saya perkecil ya, jadi 700 pixel karena saya bagi dua. Padding tutup 20%. Saya tambahkan float tab, tidak ke kiri. Untuk di main H2 masih sama. Untuk di sidebar, nah ini untuk di sidebarnya saya kasih weight-nya 200 pixel. Untuk floatnya right, jadi ke kanan. Paddingnya 20 pixel. Sidebar H3, font, weight-nya bold, colornya grass 6666. Sidebar untuk image saya kasih ini 70 weight saya mic-nya, floatnya left, paddingnya 10 pixel. Untuk sidebar untuk paragraph P, fontnya 12, jaraknya 18 pixel, tulisannya Arial, tag labelnya just type, tekan rata kiri. Footer masih sama. Terakhir saya menambahkan untuk clearing fixnya yang saya ambil dari website juga. Untuk hasilnya kita lihat, jadi di atas sudah ada top barnya. Di sini juga ada gambar. Saya sambungkan dengan sebuah link tadi. Untuk tulisannya tidak kelihatan karena sudah keluar dari halaman website. Di sini sudah ada 2 buah kolom. Untuk kolom pertama yang main, ini yang kolom kedua sidebarnya. Untuk bagian bawah sih sama. Sini juga saya menambahkan untuk jarak ya dari website di bawah. Oke, demikian. Nah, itu tadi progres pembelajaran saya yang sudah saya coba untuk membuat website dengan menggunakan box model dan juga menggunakan float dan juga position. Selanjutnya, apa yang akan saya pelajari lagi? Nah, di sini saya akan mempelajari bagaimana itu. Nah, tadi sudah sampai di CSS Layouting. Saya lanjutnya untuk CSS 3, framework HTML, PHP, dan PHP. Saya coba mempelajari pelan-pelan bagaimana itu untuk CSS 3. Apa sih perbedaannya dengan CSS yang saya pelajari sebelumnya dan CSS 3? Jadi saya akan pelajari. Begitu juga dengan PHP, dengan framework juga. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Saya bisa membuat dan mencoba membuat website yang lebih baik lagi. Mungkin itu, lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih karena telah menonton video saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.